Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai redocking dari part 1 kemarin. Jadi kalau teman-teman belum nonton part 1, silahkan nonton part 1 dulu, baru dilanjutkan ke part 2 ini proses redockingnya. Setelah aplikasi Autodoc Tools tadi di close, maka langkah selanjutnya kita masuk ke tahap codingnya. Namun sebelum itu perlu diingat ketika teman-teman semua mendapatkan aplikasi docking, aplikasi Autodoc-nya itu, ini aplikasinya, ada dua file, dia ada Autodoc 4 sama Autogrid 4. Nah, ini tipenya aplikasi, nanti di copy ke folder kerja. Jadi setiap folder kerja ini kan folder kerja redocking kita. Nanti ketika mau uji senyawa lain itu satu folder lagi. Nah, di dalam folder itu harus ada Autodoc 4 dan Autogrid-nya juga. Folder dockingnya harus ada dua aplikasi itu. Jadi dipindahin ke sini dulu, di copy ke sini. Setelah itu, jadi ini kan file kerja kita nih yang docking latihan. Ini file kerja dari docking kita. Jadi setelah di close tadi, pastikan dulu Autodoc sama Autogrid-nya ada di folder kerja. Baru itu dibuka file kerjanya yang tadi. Ini file kerjanya. Nah, setelah terbuka seperti ini, diklik gambar folder ini, lalu diketik cmd, lalu di enter. Nah, muncul seperti ini. Baru kita tulis Autogrid. Nah, ini nama folder apa gitu tadi yang kita save dalam format GPF. Kalau nama lain silakan ditulis sesuai nama folder, nama filenya itu. Jangan sampai salah, karena kalau salah dia nanti error. Lalu di enter. Nah, ditunggu tadi beberapa menit. Nah, setelah muncul seperti ini, docking latihan nama file kita, baru dilanjut ke tahap Autodoc 4-nya. Tadi masih grid, sekarang Autodoc-nya. Jangan sampai salah, ingat Autodoc 4 spasi strip P spasi nama filenya tadi yang dalam bentuk DPF spasi. Jadi spasinya jangan sampai salah juga. Spasi, lalu enter. Nah, jadi proses docking yang Autodoc ini yang memakan waktu cukup lama. Jadi harus ditunggu proses dockingnya. Usahakan ketika menunggu proses docking ini jangan di close, jangan dibuka-buka aplikasi yang lain, tetap standby dalam bentuk layar seperti ini. Nah, jika sudah muncul tulisan seperti ini atau tulisan di bawah kode-kode yang kita tulis tadi ini seperti ini, berarti dockingnya telah selesai, jadi bisa di close. Setelah docking tadi selesai, maka akan muncul file-file seperti ini dalam folder kerja kita. Jadi hasil dockingnya itu adalah folder doc ini dalam bentuk DLG file. Jadi kita open dulu, kita lihat run nomor berapa yang nilai dockingnya itu paling bagus. Jadi histogram, klik saja histogram itu langsung muncul.
Nah, ini jadi ranking pertamanya itu adalah run nomor 7. Berarti nilainya yang paling baik itu nomor 7. Jadi sebenarnya kan nilai docking yang baik itu adalah semakin negatif dia, berarti dia semakin bagus. Nah, ini positif mungkin karena hanya run sampai 10 saja. Jadi makanya kenapa dianjurkan runnya sampai 100 sehingga meminimalisir kesalahan dan hasilnya pun lebih maksimal. Jadi ini nilainya positif bukan karena nilainya positif, tapi mungkin ada karena kita runnya cuma sampai 10 dan mungkin ada tadi kesalahan sehingga diperoleh nilai seperti ini. Nah, tapi ketika di run 100 insya Allah nanti nilainya negatif, dan apabila langkah-langkahnya sesuai dengan yang dilakukan tadi, maka nilainya juga akan negatif insya Allah ya. Jadi ini kita lanjut, ini hanya sekedar contoh, silahkan dicoba karena docking ini perlu latihan gitu, latihan sering. Jadi ini klasternya yang paling ranking satunya itu nama nomor 7. Jadi diingat nomor 7. Lalu kita buka aplikasi Autodoc Tools-nya lagi. Klik Analyze, Docking, Open. Jadi dibuka file doc tadi yang dalam bentuk DLG. Ini di open. Oke, Analyze, makro molekul, open. Oke, jadi dibuka reseptor yang dalam bentuk PDB-QT, reseptor dalam bentuk PDB-QT, open. Nah, lalu analyze lagi, makromolekul, choose, klik reseptor. Oke, terus to analyze, confirmation, apply. Jadi kan tadi yang paling bagusnya runnya yang ke 7, jadi diubah nih 7, lalu diklik ini, divide complex, terserah juga mau ngasih nama apa, tapi di sini saya ngasih namanya docking. Ingat tipenya PDB-QT, harus di save. Nah, oke, ini bisa di close, dapat ditutup lagi. Nah, jadi dibuka ini lagi. Oke, di open. All file biar nampak. Nah, ini yang kita simpan tadi kan namanya docking ya, docking, jadi di open. Nah, ini lalu diklik show to. Nah, jadi ini. Nah, jadi ini hasil docking kita tadi. Nah, ini kalau bisa di maximize, ini bisa diatur-atur, digeser. Nah, kalau pakai kursor gampang nih. Kalau pakai mouse gampang, bisa digeser, bisa dibesarkan dengan di scroll aja mouse-nya nih, seperti ini bisa. Lalu untuk menyimpannya, ini setelah kita atur, sudah kita geser-geser dan di zoom sesuai yang diinginkan, itu klik file, save as. Nah, visual apa terserah visual. Jadi di save di folder kerja, boleh di save.
Nah, ini bisa diatur mau resolusinya berapa. Kalau mau bagus dinaikkan menjadi hingga 3000. Oke, ini akan otomatis mengatur dia sesuai. Jadi oke. Nah, sudah bisa dilihat di file kerja kita. Ini di hasilnya. Nah, ini hasilnya, visualnya. Demikianlah proses redocking pada kesempatan ini, dan akan kita lanjutkan pembahasan docking dengan senyawa uji yang sebenarnya pada video docking part 3. Silahkan tekan tombol subscribe agar teman-teman semua tidak terlambat untuk menonton video part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.